Hai guys, balik lagi di channel Ryzen Arata. Video ini merupakan lanjutan dari pembahasan sebelumnya. Kalian juga bisa cek jika tidak ingin ketinggalan. Salah satu pembahasan menarik kali ini akan kita mulai dari kejadian yang ada pada chapter 15 manga Tokyo Revenger. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk pembahasannya. Di momen sebelumnya, kemunculan Osanai menandai awal pertempuran antar geng Toman melawan Mobius. Osanai mencoba memancing emosi Maiki dan yang lainnya. Namun, Maiki tetap dengan sikapnya yang santai dan mencoba tidak terpancing emosi. Sedangkan Takemichi terheran-heran dengan penampilan Osanai di masa depan dengan Osanai di masa lalu yang memiliki perbedaan penampilan maupun sifatnya yang sangat jauh berbeda. Osanai merasa tersinggung dengan tatapan dari Takemichi dengan memasang wajah penuh rasa herannya. Ia langsung melancarkan pukulan telak ke wajah Takemichi. Osanai mencoba memberikan pukulan untuk kedua kalinya kepada Takemichi. Namun, Pachin menahan pukulan dari Osanai dari belakang dan berkata, "Lawanmu adalah aku." Takemichi yang berada di tengah pertarungan antara Pachin melawan Osanai masih berusaha untuk menghentikan pertarungan tersebut. Namun, Pachin mendorong Takemichi untuk mundur dan tidak mencampuri urusannya. Pean kemudian menghampiri Takemichi dan memberikan penjelasan untuk tidak meremehkan Pachin. Pean menjelaskan bahwa Pachin adalah tipe orang yang berbakat dalam bela diri. Pachin bahkan orang yang sering menyerbu suatu kelompok lawan dan menghancurkannya sendirian. Jadi, Pean ingin meyakinkan Takemichi bahwa Pachin tidak akan kalah dan jangan menghalangi niatnya untuk bertarung melawan musuhnya. Takemichi hanya mampu meratapi kejadian tersebut. Ia beranggapan jika ia tidak dapat menghentikan pertarungan tersebut, maka Draken akan mati. Begitu juga dengan Hina dan Akun. Maiki kemudian menyuruh Takemichi untuk diam dan mengamati pertarungan antara Pachin melawan Osanai, karena ini merupakan pertarungan milik Pachin. Namun yang terjadi dalam pertarungan tersebut adalah Pachin dihajar habis-habisan oleh Osanai. Beberapa pukulan telak mengenai tepat di hidungnya. Bahkan lebih parahnya lagi, Pachin hampir kehilangan kesadaran. Melihat rekannya tersebut, Pean berniat membantu Pachin. Namun, hal itu dicegah oleh Maiki bahwa sebaiknya diam dan mengamati saja. Takemichi merasa hal itu sungguh kejam dan memohon kepada Maiki untuk menghentikan pertarungan tersebut. Namun Maiki beranggapan bahwa Pachin masih belum menyerah dan tidak seharusnya mengotori pertarungan tersebut. Takemichi kemudian menganggap kepribadian Maiki tersebut sungguh menyeramkan karena melihat keadaan yang dialami Pachin, bisa dibilang ini merupakan sebuah penyiksaan. Pachin yang sudah hampir kehilangan kesadaran akhirnya tumbang dalam pertarungan tersebut. Ia jatuh di pelukan Maiki dan sambil meminta maaf bahwa ia telah mengecewakannya. Maiki dengan tenang menghibur Pachin dengan mengatakan bahwa Pachin belum kalah. Mendengar hal tersebut, seluruh anggota Mobius menertawakan Maiki sambil mencemoohnya. Maiki kemudian bergerak mendekati Osanai. Dengan sombongnya, Osanai sesumbar bahwa ia dapat membunuh Maiki dalam 10 detik. Namun, sebelum Osanai menyelesaikan kata-katanya, Maiki langsung memberikan tendangan yang langsung mengenai kepala dari Osanai. Dengan sekali tendangan tersebut, Osanai langsung terkapar dan tidak berkutik. Kemudian Maiki berkata di depan semua anggota Mobius, selama Toman berada di bawah kendalinya, tidak akan bisa kalah dari siapapun. Osanai yang sebelumnya tersungkur tiba-tiba saja bangkit dan menyerang menggunakan sebilah pecahan botol.
Draken pun dengan sigap melindungi Mikey dan mencegah Osanai melakukan hal yang lebih berbahaya lagi. Draken menyampaikan pesan di depan seluruh anggota Mobius yang hadir. Jika Mobius melakukan hal keji dan semacamnya, maka Toman akan melacaknya dan membantai semua anggota Mobius. Dan Mobius sekarang berada di bawah kendali Toman. Selanjutnya terdengar kedatangan mobil polisi. Semua bergegas untuk kabur dari tempat tersebut. Sambil berlari, Takemichi memikirkan perkataan Osanai di masa depan bahwa semua yang terjadi hanyalah permulaan. Apakah ada sesuatu yang terlewatkan? Benar saja, tanpa disangka, Pacin secara nekat menusuk Osanai yang sudah tak sadarkan diri dari belakang. Semua yang melihatnya pun terkejut dengan apa yang dilakukan Pacin. Mikey kemudian mengajak Pacin untuk melarikan diri bersama yang lain. Namun Pacin sudah membulatkan tekad dan mengambil keputusan untuk menyerahkan diri kepada polisi. Dengan kedatangan polisi yang semakin dekat, Draken menahan Mikey dan mengajak semua anggota Toman untuk segera lari dari tempat tersebut. Di tengah pelarian yang sedang genting dilakukan, Takemichi tiba-tiba saja tidak sadarkan diri. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe.